Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Komisi Anak GKT 3 Malang. Senang sekali Kak Diana bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya. Kita sudah memasuki bulan Juli ya adik-adik. Selamat ya adik-adik sudah naik kelas semua. Harus bertambah rajin belajar ya adik-adik. Sudah hampir 4 bulan kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Semoga adik-adik dan keluarga di rumah selalu sehat dan bahagia. Tetap rajin berdoa dan membaca Alkitab dan juga renungan harian. Mari kita memulai ibadah kita di hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau kumpulkan kami semua untuk memulai ibadah online dan memuji Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai sampai di penghujung acara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Dalam keadaan apapun, kasih Tuhan selalu ada di dalam hidup kakak dan adik-adik semua. Walaupun 4 bulan ini kita gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa keluar rumah, tidak bisa ibadah, sekolah pun juga secara online. Tetapi kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan, anak raja di atas segala raja. Dan biarlah hati kita selalu bersyukur dan bernyanyi memuji Tuhan saja. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Biarpun gunung-gunung beranjak dan hatiku penuh nyanyian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kami kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang mari kita semua bersama-sama membaca ayat Mas. Ayat Mas hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hidup kita diberikan oleh Tuhan itu sebuah anugerah dan pemberian Tuhan yang tidak ternilai. Karena itu apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus dan untuk memuliakan Tuhan saja.
Tuhan Yesus ingin kita mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan benar, termasuk hal-hal yang sederhana. Ingat ya adik-adik, dilakukan dengan baik dan benar. Jadi jangan menunda tugas atau PR sekolah supaya kita semakin hari semakin pandai dan arif. Tidak menjadi orang bodoh dan bebal. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi anugerah hidup dan keselamatan. Kita hidup dalam kasih Allah yang melimpah. Kasih Allah yang setinggi langit dan lebih dalam dari lautan. Dan lebih indah dari pelangi. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa mempersiapkan diri ya. Duduk tenang bersama keluarga di rumah. Persiapkan Alkitabnya masing-masing. Untuk mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan, Kak Diana akan mengajak kita semua menyanyikan lagu Stop, Ku Mau Katakan. Salam adik-adik semua, selamat pagi. Kakak ucapkan kepada adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Meskipun saat ini kita belum bisa bertemu kembali seperti biasa di sekolah minggu, tetapi setiap minggu kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu lewat daring. Adik-adik semua yang sudah bisa membaca Alkitab, mari kita siapkan Alkitab kita pagi ini, kita membaca bersama. Dan adik-adik yang belum bisa membaca,
Nanti kakak akan membacakan firman Tuhan dan adik-adik boleh mendengarkan dengan baik bersama orang tua yang mungkin saat ini ada bersama dengan adik-adik. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi ini karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah bersama meskipun melalui daring. Kami Tuhan izinkan untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini adik-adik diambil dari Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 17. Yesus membangkitkan anak muda di Naim. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuh, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka bertersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya setiap hari. Amin. Adik-adik semua, tadi kita sudah bersama-sama membaca dan juga adik-adik sudah mendengarkan dengan baik firman Tuhan hari ini. Mari kita bersama-sama hari ini
belajar apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita hari ini melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca. Baik, adik-adik, Alkitabnya tetap dibuka ya, jangan ditutup. Kita akan lihat bersama-sama ayat yang ke-13. Kakak ulangi lagi ya, kakak baca. Dan ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Adik-adik, Tuhan Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Kepada siapa? Kalau di ayat ini dikatakan kepada seorang janda, seorang ibu. Tetapi sebenarnya adik-adik, Tuhan Yesus memiliki belas kasihan kepada setiap umat manusia, kepada kita semua. Nah, adik-adik, apa yang membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan? Kita baca ayat selanjutnya ya, kalimat selanjutnya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus tergerak hatinya berbelas kasih kepada ibu janda ini karena melihat ibu janda ini menangis karena sedih. Memang adik-adik, ada beberapa orang yang menangis bukan karena sedih, melainkan karena sukacita. Tetapi di dalam cerita ini, ibu janda ini menangis sedih sekali karena dia merasakan kesedihan yang sangat dalam. Sebenarnya apa ya yang menyebabkan ibu janda ini menangis sedemikian rupa sehingga dia sangat bersedih sekali? Kita lihat ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-12 adik-adik. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung. Keluar anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Ternyata adik-adik, yang membuat ibu janda itu menangis adalah ia mempunyai seorang anak laki-laki, anak tunggal. Tunggu ya, sepertinya ada adik-adik yang bertanya, "Kak, janda itu apa ya Kak ya?" Wah, mungkin ada adik-adik yang tahu. Ya, adik-adik, janda itu adalah seorang ibu yang sudah tidak memiliki suami. Sudah adik-adik mengerti ya? Nah, kalau anak tunggal itu adalah anak satu-satunya yang dimiliki oleh ibu itu. Dia tidak punya kakak, dia tidak punya adik. Jadi satu-satunya anak yang dimiliki oleh ibu itu. Makanya adik-adik bisa bayangkan, ibu janda ini hanya tinggal berdua, dia dan seorang anaknya. Namun anak satu-satunya yang dimiliki itu mati. Anak yang menjadi tumpuan harapannya saat mungkin nanti dia sudah tua, dia sudah sakit-sakitan, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa memasak, dia tidak bisa pergi ke pasar, dia tidak bisa pergi berbelanja. Ada anak yang menjadi harapannya nanti kelak waktu
ibu ini tua itu sudah mati, adik-adik. Ibu ini begitu sangat sedih sekali karena apa yang menjadi harapannya itu telah hilang. Makanya Tuhan tergerak hatinya dan berkata kepada ibu janda ini, "Jangan menangis." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang memiliki belas kasihan kepada semua umat manusia. Secara khusus di masa-masa yang saat ini, di mana adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa belajar bersama dengan teman-teman, tidak bisa sekolah minggu, tidak bisa bermain. Sungguh pasti adik-adik sangat sedih. Namun ingat, kita memiliki Allah yang penuh dengan belas kasihan. Maka adik-adik berdoalah kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang peduli, Allah yang berbelas kasihan kepada kita. Berdoalah kepadanya, biarlah Tuhan yang terus mencurahkan belas kasih-Nya yang besar ini kepada kita, sehingga kita selalu di dalam perlindungan Tuhan. Itu pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita pagi ini yang pertama. Yang kedua, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan yang sudah kita baca pagi ini? Yang kedua adalah kita bisa baca di ayat yang ke-14. Kakak bacakan ya adik-adik. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Adik-adik, Yesus ternyata tidak hanya berhenti kepada berbelas kasihan, tetapi Yesus menyentuh anak itu dan dengan kuasa yang dimilikinya, Tuhan berkata, "Bangkitlah." Artinya apa? Tuhan Yesus memiliki kuasa membangkitkan kehidupan. Tuhan Yesus berkuasa memberi kehidupan. Kuasa Tuhan Yesus yang memberi nafas hidup kepada kita semua. Dan adik-adik tahu, kuasa ini hanya dimiliki oleh siapa? Ya, benar. Kuasa ini hanya bisa dan hanya dimiliki oleh Allah. Artinya apa adik-adik? Artinya hanya Allah sajalah yang memiliki kuasa memberi kehidupan. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan yang kita sembah selama ini adalah Tuhan yang benar-benar memberi kehidupan, nafas hidup yang sampai hari ini boleh kita nikmati bersama. Adik-adik bisa bayangkan dari kisah yang tadi kakak ceritakan di awal. Bayangkan janda ini jika suatu hari nanti anaknya yang tadinya mati, yang dia harapkan tidak dibangkitkan lagi oleh Tuhan.
Apa yang terjadi dengan ibu janda ini? Dia tidak memiliki sanak saudara. Dia sudah tidak memiliki anak lagi. Anak satu-satunya yang menjadi pengharapannya sudah mati. Apa yang terjadi, adik-adik? Saat masa tua, ia sudah sakit-sakitan. Ia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dia tidak memiliki siapa-siapa. Harapannya untuk hidup pun seakan-akan sirna. Dan anak ini yang sudah mati, ia pun yang dulunya mungkin memiliki harapan kepada Tuhan. Nanti saya kalau sudah besar, saya akan merawat ibu saya. Ibu saya yang sudah tua akan saya rawat, akan saya bahagiakan. Akan tetapi karena ia mati, dia sudah tidak memiliki harapan lagi. Namun adik-adik, kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang memiliki kuasa memberikan kehidupan kepada kita. Allah yang memiliki kuasa kebangkitan, membangkitkan hidup setiap umat manusia. Sehingga apa adik-adik? Anak ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meraih kebahagiaan dan harapan yang selama ini ia impikan, yang selama ini orang tuanya mungkin harapkan. Dan ibu janda ini juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup bersama dengan anak satu-satunya yang menjadi harapannya nanti saat ia tua. Dia boleh bersama-sama dengan anaknya menikmati hidup yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Adik-adik, karena hidup itu sungguh berharga, maka naikkanlah syukur setiap hari kepada Tuhan dan pergunakanlah hidupmu yang saat ini Tuhan berikan kepadamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena hidup yang saat ini kita jalani itu adalah kasih karunia, anugerah, pemberian Tuhan yang sungguh besar. Pergunakanlah hidupmu demi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini adik-adik lebih banyak di rumah, belajar di rumah, semuanya dilakukan di rumah, bermain di rumah. Apa yang bisa kita lakukan? Apa ya Kak yang bisa kita lakukan? Kan saya tidak bisa kemana-mana. Sekalipun kita di rumah, hidup kita berharga di mata Tuhan. Hal sekecil apapun yang adik-adik lakukan di rumah, itu adalah memuliakan nama Tuhan. Belajar dengan rajin, jangan malas-malasan. Kerjakan tugas, jangan menunda-nunda tugas. Kemudian kalau adik-adik habis bermain, rapikan mainannya dengan baik. Itu adalah salah satu contoh adik-adik menolong orang tua. Hormat orang tua selama ada di rumah. Ingat sekali lagi, hidupmu sungguh berharga di mata Tuhan. Pergunakan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti ayat hafalan kita hari ini, terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Adik-adik, sekali lagi ingat,
hidupmu berharga di mata Tuhan. Pergunakan hidupmu yang berharga ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman yang sudah kami dengar hari ini, dan kami boleh belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena hidup yang saat ini kami jalani adalah hidup yang sungguh berharga di mata-Mu. Dan hidup yang kami jalani hari ini adalah semua oleh karena kasih, karunia, dan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa mengisi hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, kita semua telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sungguh ajaib mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ya adik-adik. Melalui firman Tuhan hari ini, kita tahu Tuhan Yesus berkuasa atas kematian dan memberi hidup kembali kepada pemuda di Nain. Ibu dari pemuda di Nain ini juga bersyukur kepada Tuhan Yesus dan sangat bersukacita karena anaknya bisa hidup kembali. Adik-adik, hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Hidup tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Hidup berasal dari Tuhan saja. Kita bisa hidup, bernafas, berkumpul bersama keluarga di rumah. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Untuk mensyukuri anugerah hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka kita harus selalu melakukan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jadi anak Tuhan yang very good, taat kepada orang tua. Walaupun stay at home, adik-adik tinggal di rumah harus tetap rajin belajar, mengerjakan tugas sekolah. Adik-adik juga jangan lupa menyempatkan waktu menolong papa mama. Misalnya membereskan mainan, kalau sudah selesai main dibereskan. Merapikan meja belajar, menata tempat tidur, kalau makan yang rapi di meja makan. Lalu juga jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh jadi anak yang malas. Kita semua harus selalu bekerja, berkarya, memuliakan nama Tuhan. Karena bersama Tuhan kita pasti bisa. Mari kita nyanyikan lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ye 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 ye, bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
Tak terasa sudah waktunya ibadah online kita berakhir. Kakak juga harus segera pamit dan berpisah dengan adik-adik. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan bertemu kembali adik-adik. Sekarang waktunya kita berdoa, kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita semua sepanjang ibadah online hari ini. Yuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami untuk memahami firman Tuhan, untuk memuji Tuhan, dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami serahkan keluarga kami di rumah, untuk adik-adik yang berada di rumah, kiranya Tuhan sertai, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan bimbingan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu minggu depan. God bless you.